Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd. Sahabat KDKB yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan melanjutkan pada video ini tentang kebiasaan-kebiasaan Rasulullah SAW dan para sahabat di bulan Ramadan. Namun sebelum itu, saya ingin memberikan satu pemahaman tentang bulan Ramadan ini, sebagaimana yang Rasulullah SAW dan para sahabat sering sampaikan dalam halaqah-halaqah mereka, bahwa bulan Ramadan adalah syahrul jihad, bulannya berjihad, bulannya bersungguh-sungguh, bulannya serius dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, syahrul Ramadan juga disebut syahrul amal, bulannya beraksi, bulannya berkarya. Bukan bulan untuk berleha-leha atau bersantai-santai sebagaimana yang disangkakan oleh kebanyakan orang. Bagaimana kita sebagai manusia yang beriman, yang diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan ini, diberikan kesempatan, sedangkan Ramadan oleh Allah Subhanahu wa taala dimuliakan. Pertama, bulan Ramadan diturunkannya Al-Quran, diwajibkannya saum. Kemudian di bulan Ramadan dianjurkannya qiyamul lail. Kemudian dibukakannya pintu surga. Ditutupnya rapat-rapat pintu neraka. Bahkan setan-setan pun dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala, dilipat gandakannya kebaikan-kebaikan dan diampuninya segala dosa-dosa. Bagaimana mungkin kita akan berleha-leha, bersantai-santai di bulan Ramadan ini? Oleh karena itu, mari kita mencontoh bagaimana kebiasaan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat di bulan Ramadan. Insya Allah akan saya sampaikan 3 di antara kebiasaan Rasulullah dan para sahabat yang seharusnya kita teladani. Apa yang pertama? Yang pertama adalah Rasulullah dan para sahabat berinteraksi dengan Al-Quran. Nah, dalam kehidupan kita, bahkan hari ini, begitu banyak kegiatan-kegiatan melibatkan Al-Quranul Karim. Ada dengan tahsin qiraah, tahsinul Quran, ada dengan tahfiznya, ada dengan tadarusnya. Dan begitu banyak amalan-amalan yang berhubungan dengan Al-Quran. Namun bagaimana Rasulullah dan para sahabat berinteraksi bersama Al-Quran, ini yang seharusnya kita teladani dari mereka. Kenapa? Karena Al-Quranul Karim sengaja oleh Allah Subhanahu wa taala diturunkan, itu adalah untuk menjadi petunjuk bagi manusia. Bahkan para sahabat yang dididik langsung oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat Al-Quran turun, menjadi manusia-manusia yang terbaik, merubah kehidupan mereka, lifestyle mereka, bahkan yang paling pokok adalah merubah isi diri mereka, hati mereka, sehingga mereka dengan Al-Quran itu menjadi manusia-manusia yang unggul. Kalau kita melihat sejarah, tidak ada bandingannya. Orang-orang seperti sahabat ini tidak ada bandingannya dalam sejarah kemanusiaan hingga hari ini. Kenapa? Karena Al-Quran yang dididik oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada mereka. Di antara kebiasaan mereka dengan Al-Quran adalah, pertama, mereka mencurahkan hati pikiran sepenuhnya kepada Al-Quran. Terkhusus di bulan Ramadan. Sampai-sampai di dalam beberapa riwayat dinyatakan Nabi sendiri tadarus bersama Jibril alaihi salam. Kemudian sahabat Utsman bin Affan, beliau khatam sampai setiap malam itu khatam Al-Quran 30 juz. Ada juga sahabat lain, ada yang 3 malam, ada yang 7 malam, bahkan ada yang sampai 10 malam mereka khatam Al-Quran.
Ini merupakan kebiasaan-kebiasaan interaksi mereka dengan Al-Quran. Namun, khatamnya mereka bukan hanya membaca, tapi khatamnya mereka adalah dengan mentadaburinya. Mudah-mudahan kebiasaan-kebiasaan yang Rasulullah dan para sahabat lakukan itu menjadi kebiasaan kita pula ketika kita berada di bulan Ramadan. Insya Allah pada kesempatan yang lain kita akan lanjutkan lebih dalam bagaimana mereka berinteraksi dengan Al-Quran. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.